tahu bahwa orang ini bohong gitu loh. Setelah diuji tidak mau perang dia. Gitu maksudnya gitu ayat itu. Assalamualaikum Guru Nda. Lanjut di sini Asar Guru Nda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Yohanes, Anda tadi bertanya, katanya silakan Ya, ada guru kami di sini atau diskusi dengan guru kami di sini. Silakan. Leorik, Mohon izin. silakan. Terima kasih banyak. Ada suaranya bang? Abang. Ada suaranya bang? Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, waalaikum. Silakan. Ada bang ya? Ya silakan. Anda Kristen apa Islam nih? Saya kalau dibilang Kristen, kayaknya saya juga masih bingung ya. Dibilang Islam, saya nggak tahu saya sudah sah apa belum. Gitu, ya Oke, kan? siap. Lanjut sama guru kami. Jadi Lanjut. saya mau bertanya dulu bang, ya ini tentang pengalaman pribadi bang. Jadi dari orang lain untuk berdiskusi, untuk saya diskusikan enggak. Nah, jadi saya dulu Kristen, memang ibu dan ayah saya itu Kristen ya. Asli Kristen, kami Katolik ya. Tapi saya mualaf. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Ustadz sama di sini ya, yang para ahli-ahli dalam Islam itu ya. Ciri atau Tunggu dulu bang. Anda mualaf, kapan Anda mualaf? Iya makanya tolong didengarkan dulu cerita saya ini ya. Siap, Ini siap, langsung siap. ke pertanyaan nih. Untuk ciri-ciri syarat untuk sah menjadi muslim itu seperti apa bang? Apakah harus khitan gitu ya kan? Nah, atau tanpa khitan, misalkan nih sekarang dari khitan aja lah ya. Saya jujur waktu itu belum khitan, tapi saya sudah mengucapkan 25 syahadat. Nah, disaksikan oleh Habib dulu yang Islamkan saya gitu ya, yang memulapkan saya. Nah, menurut abang-abang sekalian, apakah saya sekarang itu sudah sah menjadi muslim atau belum gitu? Ya, kalau syarat menjadi muslim pertama itu harus syahadat dulu. Ya. Al-Quran, ya kan itu syaratnya tuh. Yang pertama mengakui kemudian bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya dan Nabi Muhammad kemudian adalah utusannya. Itu syarat pertama. Nah, untuk menjadi seorang muslim maka harus tunduk kepada syariat. Jadi Islam sudah Islam. Untuk jadi muslim harus tunduk kepada syariatnya. Maka ketika kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka kita harus tunduk kepada kesaksian kita itu. Sama seperti ketika orang Yahudi mengaku dirinya sebagai pengikut Nabi Musa, maka orang itu harus tunduk kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Ketika orang itu kemudian mengaku sebagai pengikut Yesus, maka wajib hukumnya dia tunduk kepada apa yang Yesus jadikan sebagai tuntunan dalam kehidupan beragama. Begitu juga Islam. Kalau Islam begitu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka semua perintah yang diperintahkan oleh Allah dan larangan yang dilarang oleh Allah itu tidak boleh dilaksanakan dan perintahnya harus sebisa mungkin dilaksanakan. Itu baru disebut muslim. Oh, berarti dengan khitan itu tidak berarti apa-apa berarti ya untuk masuk muslim. Khitan itu juga adalah bagian salah satu daripada syarat kesucian. Karena tidak sah ibadahnya seseorang apabila dia sudah tahu hukum dan dia mampu melakukan hukum itu tetapi dia tidak laksanakan. Pertanyaan saya begini bang, pertanyaan saya kan tadi kan sudah jelas ya. Menurut Iya. abang sama Ustadz di sini, apakah saya sudah sah apa belum masuk Islam? Sah Muslim. masuk Islam ketika Anda sudah bersyahadat, itu sudah sah. Nah, begitu. untuk mengisi keislaman Anda, harus Anda lakukan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi rukun-rukun di dalamnya. Enggak gini bang, kan saat saya dimualafkan, nah itu kan Habib itu bicara sama saya itu dulu, Habib apalah belakangnya saya lupa lagi ya. Nah jadi kata dia begini, Bapak Om Anton belum sah jika Om Anton belum disunat, katanya ya kan dari Habib itu. Ternyata dari sebelahnya teman-teman saya bilang, oh itu harusnya udah sah. Enggak, kata Habib itu. Ini sekarang saya mau lapkan dulu dengan membaca 25 kali syahadat. Setelah itu ini belum sah. Kalau
Anda omnya belum sunat besok. Nah, pertanyaan saya seperti ini kan, itu tadi saya bilang, apakah saya sudah sah? Karena saat ini saya belum sunat. Nah, bahkan saya sekarang kembali ke ajaran saya terdahulu, yaitu Kristen. Dengan kategori istilahnya saya juga belum dibaptis lagi. Ya, makanya saya bingung kan kalau ditanya saya itu Kristen apa Islam. Saya kalau Kristen belum saya baptis lagi diri saya. Tapi saya sudah melepaskan ajaran Muslim karena banyak istilahnya keraguan-keraguan yang membuat saya untuk meninggalkan gitu. Nah, jadi saya seperti belum menemukan jalan di Muslim itu, kenapa agak berbeda gitu, agak banyak persyaratan gitu kan, agak terus ada kaidahnya tuh kayak seperti dari Quran yang diajarkan ke saya, dengan prakteknya tuh malah berbeda gitu loh. Bukannya di Qurannya, malah kadang ke yang lainnya gitu loh. Iya, jadi saya simpulkan Bang, Islam itu artinya damai sejahtera. Damai sejahtera itu bisa didapatkan dengan tunduk berserah diri kepada apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Jadi kalau Anda mengatakan apakah saya Islam, ya pada saat Anda mengatakan Anda keluar, Anda sudah Islam, Anda sudah kufur. Tapi kalau Anda kemudian mengatakan apakah saya ini Muslim, Islam saja sudah cacat, apalagi Muslim. Jadi Islam belum tentu Muslim, Muslim sudah pasti Islam. Islam itu belum tentu Muslim gitu. Yes, iya. Maaf nih, saya baru tahu soalnya kalau dibilang umat Islam belum tentu Muslim. Oh iya, belum tentu. Muslim itu berserah diri kepada Allah. Nah sekarang bagaimana mau dikatakan Muslim kalau cuman KTP-nya yang masuk Islam, tapi orangnya tidak tunduk kepada perintah Tuhan? Itu bukan Muslimannya. Bisa jadi dia munafik. Mulutnya mengatakan, tampilannya mengatakan saya Islam, tapi perilakunya tidak mencerminkan Islam. Berarti dia itu bukan Muslim, gitu saudara. Terima kasih, itu agak dia masuk. Saya terima itu ya. Walaupun mungkin karena pembawa saya atau mungkin yang membimbing saya mungkin kurang pas saja ya, atau mungkin saya salah aliran ya, nggak tahu ya. Ya makanya di Islam itu bukan orang yang bersaksi, kita yang bersaksi. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Pada saat Anda mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, buktikan. Anda mengatakan aku bersaksi kemudian bahwasanya Prabowo itu adalah presiden Indonesia, tapi perilaku Anda tidak mencerminkan sebagai rakyat dari Prabowo, malah pertentangan. Berarti kesaksian Anda itu palsu. Ketika bersaksi, maaf dulu Pak bentar ya. Karena waktu saat itu, nah, kalau dibilang saya perilaku saya tidak mencerminkan agama Islam, ini saya agama ya, bukan Muslim ya, karena saya belum saat itu. Saya sudah melakukan hal-hal apa yang diajarkan oleh Al-Quran, yaitu kebaikan-kebaikan ya. Nah, kalau memang kata tadi abang seperti itu, saya tidak mencerminkan, saya sudah cerminkan. Nah, pertanyaan saya kan tadi kan, jalan menjadi agama Islam itu menurut kata Habib ini yang sah itu, nah itu kan, itu bukan malah yang diajarkan di Al-Quran Bang. Nah, malah yang diajarkan oleh seperti tadi, ya mungkin kayak seperti maaf nih ya, kayak Nabi Muhammad kan mengajarkan banyak pengajaran yang tidak ada di Al-Quran, atau penafsiran seperti contohnya. Ini kok muter-muter Bang, sampean Bang, tadi bahas sunat belum sunat katanya, sekarang kok malah muter-muter ke syariat, ada apa? Iya. Kan, tadi kan jawabannya kan seperti kalau Anda mengikuti Prabowo, Anda mengikuti kan seperti itu. Ya ini kan Iya, betul. Islam. Saya sudah mengikuti Islam. Kan gitu kan, berarti tapi saya belum Muslim karena saya belum sunat. Kan gitu kan. Nah, ini sekarang saya terangkan, saya sudah mengikuti ajaran di dalam Al-Quran ini, dalam Al-Quran ya, kata tanda kutip ya, di dalam Al-Quran ini gitu loh. Nah, tapi saya tidak sah kalau di dalam Muslim. Tadi kan Bapak yang seperti itu, karena saya belum sunat, saya belum menjalankan. Pertanyaan saya kan yang saya bingung, itu kok tidak ada dalam Al-Quran, Bang. Ini kenapa kau belum sunat? Al-Quran tidak mengajarkan itu. Gitu, tidak mengajarkan seperti kayak dalam sunat nih, maaf ya. Saya mualaf, saya ini kok bangga sama Muslim. Sama Muslim itu gitu. Bukan mualaf lah, kalau udah balik lagi ke hotel udah bukan mualaf. Gimana sih? Kan ini saya tanya, Bu. Status Anda itu sekarang kafir. Status Anda itu kafir sekarang ini. Bukan Anda Muslim, berarti Islam Anda itu. Kan gitu Bang, berarti kafir. Yes. Udah bukan Islam. Iya, memang bukan Islam. Kan selesai. Udah kafir. Pertanyaan saya, berarti saya kafir lah ya, berarti saya Islam lagi. Nah, iya. saya mau tanya sama kan
Apakah yang saya pertanyakan tadi itu betul? Kenapa bisa seperti itu, Bang? Kenapa saat saya mengajarkan, saya belajar Quran saat itu, saya mengikuti isian dalam Quran. Nah, kok itu belum pas kalau bila saya tidak mengikuti ajaran yang di luar Islam, di luar Al-Quran menurut saya. Itu kenapa bisa seperti itu? Itu pertanyaan saya yang dulu sempat, makanya saya kembali lagi ke Kristen gitu. Ya, jadi gini kawan. Al-Quran itu adalah pokok hukum-hukum. Dia adalah wahyu dari Allah. Itu adalah perkataan Allah. Yang memahaminya adalah dia yang kemudian diutus sebagai pembawa Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang menerima Al-Quran, yang menerima kalimat-kalimat dari pencipta langit dan bumi. Agar supaya kalimat-kalimat itu dimengerti oleh manusia, maka dia yang menjadi duta, menjadi utusan, menjadi wakil Tuhan di atas muka bumi inilah yang kemudian menjelaskan, menguraikan, mentafsirkan kemudian isi daripada kalimat-kalimat tersebut. Uraian dari utusan Tuhan, penafsirannya, kesepakatannya, keputusannya terhadap sebuah hukum yang berlandaskan kepada Al-Quran, itulah yang disebut hadis. Gitu. Jadi intinya Al-Quran itu adalah hukum, kemudian hadis itu adalah uraian dari hukum tersebut. Contoh, sebuah bangunan yang kokoh. Bangunan itu utuh, bangunan itu sempurna, tetapi harus dijelaskan bahwa klasifikasi daripada bangunan itu ada atapnya terdiri dari sekian lembar, atapnya berwarna ini, atapnya kemudian dilem dengan lem ini, habis itu dindingnya itu berasal dari bentukan pasir, bata, semen, cat dan seterusnya. Ke bawah lagi ada pondasinya dari batu gunung atau batu karang, kemudian lantainya dari pasir kami. Itulah yang hadits. Jadi Nabi menguraikan isi Al-Quran. Mana legalitas daripada yang saya katakan ini? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku Tuhan memberikan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau menjelaskan Al-Quran itu kepada manusia, apa yang manusia harus kerjakan. Tuh jelas tuh. Jadi hadis apa yang diperintahkan kemudian oleh Nabi Muhammad itu adalah uraian dari Al-Quran. Apapun yang diucapkan Nabi Muhammad itu adalah wahyu ilham dari Allah, karena dia adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Seperti itu kawan. Kalau abang bilang tentang Nabi Muhammad, uraian dia Tuhan yang memutuskan Nabi Muhammad, itu saya masih terima. Nah, karena Nabi Islam saat saya itu, saya menganut memang ya saya percaya Nabi Muhammad gitu. Kalau perkataan Nabi Muhammad yang ada, mungkin saya masih bisa terima. Gitu, bang ya. Sekarang kan pertanyaannya kan bukan hanya itu. Di dalam kesepakatan gitu kan, di dalam pengajaran Islam, nah, saya itu yang masuk ke dalam pelajaran saya bukan hanya di dalam Al-Quran, bang. Nah, banyak di dalam kitab-kitab lain, bahkan yang kadang saya lihat agak bertentangan semuanya gitu loh. Nah, contoh yang bertentangan yang mana? Contoh. Ya kan? Contoh. Seperti saat kita sholat. Ya. Saat kita wudhu apa semua, itu saya lihat di Al-Quran tidak ada. Kedua, kan tadi saya sudah menjelaskan Nabi Muhammad yang mencontohkan, dan itu adalah wahyu. Kan Nabi Muhammad utusan Allah. Sama seperti ketika Muhammad melakukan saya sudah menjelaskan kepada ente, Nabi Muhammad adalah duta utusan. Sekarang kalau saya balik bertanya kepada anda, ada nggak Yesus mengajarkan ke gereja? Ada nggak Yesus mengajarkan kemudian makan babi, makan anjing, makan asu, makan monyet? Ada. Ada Yesus mengajarkan tidak bersunat. Ada Yesus mengajarkan ibadah minggu. Ada Yesus mengajarkan ke gereja. Ada Yesus mengajarkan kemudian belajar kitab Roma, Galatia, Filipi dan Perjanjian Baru itu ada. Ada. Kenapa anda ikuti? Yesus tidak mempraktekkan. Adakah Yesus kemudian bersabda kepada Lukas, kepada Yohanes, kepada Matius, kepada Petrus, kepada Paulus? Apakah Yesus mengenal mereka? Tidak. Adakah Yesus pernah menyebut kata Kristen? Tidak. Kenapa anda menjadi Kristen? Sementara Yesus tidak pernah menyebut sekalipun. Kalau itu yang anda jadikan landasan, anda menjadi Kristen, siapa yang perintahkan? Siapa yang mencontohkan? Yesus orang Yahudi
Yesus praktisi Taurat, Anda menjadi Kristen, pengikut siapa ente ini? Kalau kami menjadi Islam, sholat, kami ikut Nabi kami. Nabi kami sholat, Nabi kami wudhu, kami mencontoh, kami berkiblat kepada beliau. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ada enggak Yesus mengatakan begitu? Ibadah minggulah kalian sebagaimana kalian melihat aku ibadah minggu. Sembahlah Yesus sebagaimana kalian melihat aku menyembah Yesus. Ada enggak kayak gitu? Jadilah Kristen sebagaimana saya juga adalah Kristen. Ada enggak? Tidak ada, saudara. Jadi kami umat Islam ini ada patron, ada koridor. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Wahai manusia, jika engkau ingin dicintai oleh Allah pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu diampuni oleh pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutlah kepada Nabi Muhammad. Ada dasarnya kan? Nah, sekarang ketika Anda masuk Kristen, siapa yang Anda ikuti? Coba Anda jawab. Ya, saya jawab Bang ya. Nah, Ya, silakan. Bang, kenapa Anda mengikuti Rasul-Rasul atau siapapun tadi otomatis itu di Alkitab ada. Pertama ya Bang ya. Kedua Abang bilang tadi hari ini. Coba jangan kedua dulu, satu dulu. Siapa yang Anda ikuti menjadi Kristen? Jangan kedua dulu, yang satu dulu. Silakan. Yang saya ikuti Tuhan Yesus. Nabi. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Bang, Kristen itu agama kan Bang? Saya tanya di mana Yesus mengajarkan Kristen. Kalau kami mengajarkan Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu Islam Madinah. Jelas itu disingkat begitu. Kami diajarkan untuk menjadi Islam. Sabar dulu. Islam sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya jalan. Tak ada lagi yang lain. Itu Rasulullah menyampaikan dan kami ikut. Sekarang kamu menjadi Kristen. Ada nggak Yesus mengajarkan Kristen? Jawab. Ya, saya jawab ya Bang ya. Pertama Bang, silakan. Saya mau mengutip kata-kata Bang tadi tentang Islam dan Kristen. Setahu saya nih Bang, orang bodoh, kata Kristen dan Islam itu bukan dari para atau dari nabi-nabi. Nah, yang mempunyai kitab itu bukan Bang. Setahu saya. Oh, itu kata Anda, karena Anda tidak menemukan kata Kristen dari pengajaran agama Anda. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen memang, tapi Nabi Muhammad mengajarkan wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah yang zalim di atas muka bumi ini? Sabar dulu, saudaraku penyembah roh, sabar. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada Islam? Ada. Jelas itu. Nabiku menyebutkan, Nabiku mengajarkan. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak Yesus mengajarkan karisting? Jawab. Ada bang di Quran bilang gitu. Mengajarkan ada. Al-Quran surah As-Saf ayat 7, wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Jelas itu. Sekarang ada enggak Yesus mengatakan tentang Kristen? Jawab. Kalau di kami Bang, Kristen itu bukan suatu Tuhan menganggap bahwa yang untuk aku adalah Kristen. Bukan. Aku tahu arti Kristen. Ya justru karena itu. Tapi Yesus mengatakan apa? Aku mengenal pengikutku. Saudara, Yohanes 10 nomor 27, Yesus berkata, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengikuti aku. Yesus mengatakan pengikutku mengikuti aku. Adakah aku Kristen? Adakah aku Kristen? Kalau aku Kristen, maka pengikutku Kristen. Coba kalau berbicara itu mulutnya jangan robek. Giliran ditanya agamanya jangan menyek-menyek. Saya tanya sama saudara, saya tegas ketika Anda berbicara mengenai Islam. Islam jelas, wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Bahkan Yesus sekalipun dia itu adalah anak soleh. Yesus anak soleh. Yesus anak soleh. Yesus bukan anak Kristiani. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari penyaliban. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Yesus anak soleh. Dia bukan seorang kafir kayak Anda. Bukan seorang Kristiani Yesus itu. Tapi dia adalah seorang Muslim. Dia adalah anak soleh. Dalilnya, Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7, Yesus orang soleh. Sama seperti kami umat Islam.
Yesus tidak pernah diceritakan dia seorang kafir. Bang, jangan Bahkan di dalam kitab yang Anda pegang, surat kabar yang tertulis kemudian di dalam Yohanes, surat kabar Yohanes, dikatakan apa di sana? Yohanes 14 nomor 31. Yesus adalah seorang muslim yang taat. Pengakuan mulutnya Yesus. Dunia, sabar dulu. Habis ini Anda boleh bohong. Yohanes 14 nomor 31, Yesus berkata, dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa berserah diri kepada Dia yang telah mengutus aku dan melakukan segala apa yang diperintahkan kepadaku. Yesus adalah seorang muslim. Nah, sekarang giliran Anda. Masih nomor 1. Tolong tunjukkan di mana Yesus menamai murid-muridnya dengan nama Kristen. Silakan. Kristen itu adalah pengikut Yesus. Saya tahu Anda bohong. Anda pembohong. Anda pendusta. Anda pembohong. Kepada umat yang penganutnya Anda kan bingung. pembohong, Anda pendusta. Anda pembohong, Anda pendusta. Anda suka pelihara kulub karena Anda bukan pengikut agama langit. Dengarkan wahai pendusta, wahai pembohong, wahai penipu, dengar. Kristen itu artinya bukan pengikut Yesus. Dalam kurung Anda bahlul. Yesus tidak pernah menamai muridnya dengan Kristen. Ingat, saya katakan kepada saudara, Kristen itu artinya, pasang mulut Anda kalau kuping Anda tidak sanggup. Pasang mulut Anda. Kristen itu, sabar dulu wahai pembohong. Pembohong pendusta, sabar. Kristen itu ini yang noise ini bisa nggak diturunkan aja. Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Manusia penyembah kulub, Anda paham? Bahwasanya yang disebut Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus. Karena Kristus akan datang menyesatkan banyak orang. Di mana tertulis? Matius 24. Mana itu, Bang? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Makanya kau belajar, jangan kau belajar menipu saja. Ya, kau baca sekarang, kau plototin kitab kamu itu surat kabar Matius bab 24 nomor 4 dan nomor 5. Kau baca itu, kau telan baik-baik. Baca. Matius 24, waspadalah kepada Kristus. Tidak ada di situ waspadalah kepada sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Waspadalah kepada Kristus, sebab Kristus akan datang dan menyesatkan banyak orang. Orang banyak yang disesatkan itu jelas adalah Kristen, sebab Kristen artinya pengikut Kristus. Sedangkan Mesias tidak pernah disebut pengikutnya sebagai Kristen. Sampai di sini paham? Baca, telan baik-baik. Resapi baik-baik. Mudah-mudahan Anda terjamah dan roh halus yang ada dalam tubuh Anda itu keluar seketika. Enak jadi pengikut Kristus penyesat. Enak. Ia mengajarkan Anda menyembah manusia, makan babi, makan anjing, menyembah kepada 3 pribadi. Kemudian gimana? Silakan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan apanya orang ini? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Siapa penyesatnya? Siapa penyesatnya kata Yesus? Waspadalah. Waspada. Dan kamu. Akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Siapa penyesatnya? Orang kamu akan mendengar itu perang atau kabar-kabar. Tidak ada ini sini, Bang. Mana ada? Mesias itu bahasa Yunaninya apa? Beroncong. Mesias itu bahasa Yunani juru selamat, Bang. Nenekmu kiper. Makanya jangan jadi pembohong. Jangan jadi pendusta. Jangan jadi umatnya Paulus. Karena umatnya Paulus itu wajib berdusta. Jangan.
Di dalam kitab Anda itu, di situ Mesias. Mesias dalam bahasa Yunani itu Kristus. Kristos. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Kristus. Bang, Itu kawan. Ini Bang ya, arti Mesias yang diurapi atau penebus Bang. Ya itulah yang disebut Kristus, Cak Ayu. Loh, Itulah abang Kristus. sendiri Kristus. dong. Kalau Kristus itu apa? Kalau Kristus? Oh, Kristus itu apa? Kristus itu roh Bang, roh Kristus. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Ini lo beda Bang ya, Mesias berarti yang diurapi. Ya kalau Kristus apa? Kristus itu kan ungkapan kepada roh suci Bang. Mulai mabok. Mulai mabok. Mesias. Kalau di Islam Al-Masih. Ya, kalau di tradisi Yudaism itu disebut Mesias. Kalau di Kristen disebut Kristus. Jangan Anda ngadi-ngadi. Makanya jangan jadi pembohong, saudara. Kalau kafir, kafir aja. Kalau kafir, kafir aja. Saudara, saya ulang samamu ya. Kata Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini nasihat Yesus kepada Bani Israel, muridnya, bukan kepada Kristen. Kristen belum muncul di sini. Justru murid Yesus diminta waspada kepada Kristen. Hati-hati dengan Kristen. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Namaku Yesus. Berarti orang itu datang dengan mengatasnamakan aku Yesus. Dan berkata, akulah Mesias. Orang penyesat itu mengaku Kristus. Berarti orang yang menyesatkan banyak orang itu, penyesat yang banyak menyesatkan banyak orang itu bergelar Yesus Kristus. Ada nggak Yesus Kristus yang datang di luar Bani Israel? Aku di sini. Emang kok bacanya nggak ini ya? Gurunda kena pelanggaran aman ya? Aman Gurunda? Masih aman, masih aman. Oh iya. Jadi jangan jadi pembohong, makanya jangan jadi pengikut Paulus, jadinya pendusta terus. Abang tadi baca 24 ayat 4, di situ tertulis akan datang yang memakai namaku. Kan begitu kan? Sekarang Yesus berbicara di situ. Yesus berbicara dengan siapa? Kan dengan murid-muridnya. Muridnya itu orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Yahudi atau orang Kristen, murid Yesus? Orang Yahudi. Berarti orang Yahudi diminta waspada kepada orang Kristen. Begitu intinya. Pasang kuping. Kristen loh Bang. Orang Yahudi diminta waspada kepada Kristen. Hati-hati dengan orang Kristen. Dulu nggak ada Kristen Bang. Nggak ada Kristen. Memang karena belum datang si penyesat, Tuyul. Si penyesat maksud abang itu apa? Si penyesat itu adalah oknum. Si penyesat itu baca dalilnya. Penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus. Abang bingung masa Yesus yang ngomong tapi Yesus. Bahlul. Bahlul. Inilah kalau orang bahlul. 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 Penyesatnya menurut Yesus datang pakai nama apa? Makanya jangan mengaku-ngaku Islam. Jangan. Islam itu susah untuk kalian bohongi. Iya, CPD-nya ngaku mu'alaf tadi. Jangan. Kau baca 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21. Itu pola yang kau anut sekarang. Kepada orang Islam, aku ngaku-ngaku Islam. Kepada orang Yahudi, aku ngaku-ngaku Yahudi. Kepada penganut Torah, aku ngaku-ngaku penganut Torah. Itulah kau. Agama pembohong, pendusta. Sesuai dengan apa yang diajarkan Nabimu Paulus. Maaf ya, lebih baik kau mengaku kafir laknatullah daripada kau ngaku mu'alaf. Kamu bohong. Yang bilang tadi, ini kan di ayatnya loh Bang. Sekarang Matius 24 ini penyesat itu datang memakai nama siapa? Memakai namaku. Ini kan namaku siapa? Namaku siapa di situ? Ini kan jawab Yesus nih. Ini 24. Iya, berarti penyesat itu memakai nama siapa? Penyesat itu memakai nama siapa ketika datang? Nama Yesus, nama diri sendiri. Nama Yesus. Berarti penyesatnya bernama Yesus itu. Aduh, abang Cak Kangkung, nggak usah tertawa, nggak lucu. Sekarang menurut Yesus penyesatnya datang memakai nama siapa? Penyesatnya datang mengaku siapa? Akulah Petrus atau akulah Yesus? Iya tunggu dong, ini saya mau jawab tapi abang biar terus nih.
Padahal Ah. supaya jangan ada orang Ketika penyesat itu datang, dia memakai nama Petrus atau memakai nama Yesus? Tunggu bang, tunggu dulu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Tuhan berkata, akulah Mesias. Nah, itu dijelaskan. Berarti penyesatnya memakai Petrus Kristus atau Yesus Kristus? Yang memakai kuasa dia bang. Saya ulang lagi, penyesat yang muncul menurut Yesus memakai nama Petrus Kristus atau Yesus Kristus? Jujur. Ini dia bangnya jawab Yesus. Dia kan jawab Yesus kan jawab Yesus kepada mereka waspada supaya jangan ada orang yang musuh kamu. Jadi ya kan? Nah, 24 ayat. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Nah, berarti penyesatnya datang mengaku apa? Penyesatnya mengaku apa? Mengaku Mesias. Berarti namanya siapa? Abang kayaknya bingung saya ini. Kamu yang bingung karena kamu mencoba untuk menipu dirimu. Al-Quran mengatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang kafir laknatullah itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Di situ Yesus loh, Yesus datang, Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Orang itu datang memakai nama Petrus atau memakai nama Yesus? Mesias. Abang bisa artikan dulu. Saya ulang lagi. Orang itu datang memakai nama Yesus atau memakai nama bom-bom? Ini aja bisa aja, makanya jangan itu bahwa itu adalah Muhammad atau tidak, itu saya juga bisa untuk tidak bisa pakai Nabi Muhammad karena yang sedang berbicara di sini bukan Nabi Muhammad, Bahlul. Maaf ya izin sekali lagi, Bahlul. Boleh nggak saya tambah sedikit? Bahlul. Ini terus dong. Kena hapus, Bang Cuma kena pelanggaran dihapus dari live. Ini kan tegas ini, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Kan udah jelas arti katanya adalah juru selamat atau sang nabi. Keilahiannya, memakai keilahian, kan itu artinya, ini bukan berarti Yesus. Mesias itu artinya apa bang? Ya, kan tadi sudah dijelaskan sini bang, artinya. Apa? Arti Mesias adalah yang diberi kuasa atau orang yang disucikan. Oh salah bang, Mesias itu artinya yang diurapi. Pembohong, yang penipu. Sama lo bang, itu artinya. Mesias orang diberi kuasa. Walama. Orang yang diurapi. Urapi. Masya Allah. Kembali kepada tema tadi. Menurut Yesus, penyesat itu datang memakai namaku. Namaku adalah bom-bom atau namaku adalah Yesus? Jujur. Arti namaku ini bukan berarti nama dia loh bang. Jangan kau tafsir. Karena tidak mungkin dia mengaku akulah Petrus Kristus. Tidak mungkin. Penyesatnya itu muncul dengan mengaku Yesus Kristus. Betul enggak? Maksudkan hadis sendiri kan bahwa abang bilang bahwa itu Yesus Kristus ini. Saudara, cobalah, jangan terlalu pamer ke dunia kalau Kristen itu suka nipu. Jangan. Malu kita. Hei, sedikit punya malu napa? Hei, sedikit punya malu napa kawan? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai apa? Memakai namaku. Orang itu datang dengan memakai nama siapa? Abang bingung sendiri. Loh, saya tidak bingung. Anda yang mau mencoba untuk menipu. Ini kan jawab Yesus. Ya, jawab Yesus. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama? Ya, saya tanya, posisi Yesus harus dia siapa bang? Manusia Yesus. Manusia dong. Tidak pernah dia jadi hantu, nggak pernah jadi monyet. Dia tetap manusia. Dia saat itu bang Mesias. Saat itu orang yang tidak kenal dia. Saya tidak bertanya dan saya tidak sedang membahas itu kawan. Ini kita sedang membahas tentang Kristen ini siapa? Kristen ini pengikut Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Yesus Kristus yang disebutkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Munculnya penyesat bernama Yesus Kristus. Gitu kawan. Jadi kalau Anda mau jadi pembohong, jadilah pembohong yang cerdik. Ya, jangan
kamu itu ketahuan kali. Ngaku mu'allaf, di Al-Quran bertentangan dengan hadis lah segala macam. Jangan kayak gitu. Kami sudah hafal tabiat pengikut Paulus itu kami udah hafal. Jadi nggak usah kok ngaku-ngaku kayak gitu, nggak perlu. Bilang aja saya Kristen, saya membantah ajaran Islam. Ayo mari kita berdiskusi. Gitu lebih jantan. Ngaku-ngaku mu'allaf kan memalukan. Nah sekarang gini. Anda sebenarnya sudah paham bahwa penyesat itu bergelar Yesus Kristus. Anda paham itu. Anda cuma karena malu. Anda malu aja. Anda mau enggak saya kasih data bahwa penyesat itu mengaku Yesus Kristus? Anda nggak mau saya kasih? Mau enggak saya kasih data? Mau enggak saya kasih data? Nah, sekarang saya kasih dengarkan. Kalau mulut dan kuping sudah nggak bisa kerja sama, coba kau pakai lubang hidungmu, dengarkan saya. Gini, di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Dengarkan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Setuju enggak? Setuju enggak Anda dengan dalil ini? Saudara, hidungnya tidak berfungsi juga hidung. Hidung, mulut, kuping sudah 3 enggak berfungsi. Jadi apa Anda ingin coba Anda dengar. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Ya, betul? Betul nih. Bukan itu. Sebab banyak penyesat telah muncul. Sebab banyak penyesat. Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Betul? Betul. Sekarang kau baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Anda yang baca, jangan saya. Silakan. Galatia 1 nomor 11 dan nomor 12. Baca, kerasin. Kerasin Bang, biar Komal ini retak. Baca. Kerasin Bang, jangan malu-malu Bang. Iya Bang, saya nggak akan malu. Iya, bagus. Baca Galatia 1, 11, 12. Ya, 1, 11, 12. Yes. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudaraku, bahwa Injil yang diceritakan itu bukanlah Injil manusia. Karena bukan menerimanya dari manusia. Jadi, bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Tetapi banyak oleh penyataan Yesus. Menurut Paulus, Yesus itu yang menyatakan Injil kepadanya manusia atau bukan? Maksudnya gimana sih? Abang beberapa ini. Saya ulang. Menurut menurut Paulus, Yesus yang datang kepadanya menyatakan Injil itu manusia atau bukan? Ya Injil datang kepada Yesus bukan manusia lah yang Injilnya mah. Kok masa manusia? Saya ulang lagi. Menurut Paulus, Yesus Kristus yang datang kepadanya menyatakan Injil itu Yesusnya manusia atau Yesusnya bukan manusia? Menurut Paulus. Ya bukan, ini kan sini jelas karena aku bukan benar-benar dari manusia. Nah, berarti Yesus Kristus datang kepadanya bukan sebagai manusia, betul? Abang mengaku itu anak manusia itu adalah lambangkan bahwa karena dia telah sekali lagi izin. Bukan abang itu menyesatkan sekarang saya bilang Muhammad. Enggak usah kau merepet. Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 27, aku akan datang sebagai manusia. Nomor 30, aku datang sebagai manusia. Untuk kemudian datang kedua kalinya sebagai manusia. Menurut Yesus. Menurut Paulus, Yesus datang kepadanya bukan manusia. Menurut Yohanes, dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengatakan, Yesus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Siapa penyesatnya, Cak Ayu?
Saya tanya sama abang, di agama abang, Malah bertanya kepada saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. abang belajar Allahu Alkitab, Akbar. abang bisa memaknai nggak arti anak manusia dalam Alkitab itu? Dalam Saya iman- ngerti anak manusia ya anak manusia bukan anak ayam, apalagi anak kucing, apalagi anak tuyul. Alkitab masih kecil kalau begitu. Abang jangan mendekat, abang belum mengerti tentang Anak manusia menurutmu apa? Anak manusia menurutmu apa? Abang belajar Alkitab kan? Iya, anak manusia menurutmu apa? Loh, kok menurut abang? Sekarang saya tanya, menurut abang di Alkitab itu apa anak manusia? Anak manusia itu artinya anak daripada Maria. Nah, terus? Nah, Maria manusia melahirkan manusia. Kambing melahirkan kambing, ayam menetaskan ayam, kucing melahirkan kucing. Berarti sebatas itu ya? Manusia melahirkan Berarti sebatas itu cuma abang tahu tentang anak manusia di Alkitab. alah, Domba melahirkan anak domba. Domba melahirkan anak domba. Ya, domba melahirkan domba. Banyak cerita, banyak cerita. Kamu banyak cerita. Kamu banyak cerita. Hei, udah ketahuan bahwa Paulus dan gengnya, Paulus dan pengikutnya Kristen. Ya, Paulus dan pengikutnya yang bernama Kristen itu adalah penyesat. Itu Bible yang mengatakan itu. Bible Anda yang mengatakan itu. Nah, sekarang saya kasih sayembara nih disaksikan oleh teman-teman yang ada di sini. Saya kasih ente 10 juta kalau ente bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. 10 juta. Sekarang ini juga saya transfer kalau kamu sanggup membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus adalah anak Maria. Silakan. Silakan. 10 juta saya transfer, mungkin melalui Ibu Darni atau siapa Kristen yang kamu kenal. Ya, kalau kamu sanggup membuktikan kepada saya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, anak tirinya Yusuf. Silakan, 10 juta. Saya lagi puasa, nggak mungkin saya bohong. Silakan. Silakan. Abang gimana? Kalau saudara bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, saya transfer ke Anda 10 juta langsung. Yang datang kepada Paulus atau gimana bang? Apa saya nggak ngerti maksudnya. Kan yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Anak Maria juga ngaku Yesus Kristus. Coba tinggal kau sambungkan. Apa betul Yesus Kristus anak Maria dan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus adalah oknum yang sama? Kalau tidak saya transfer. Tapi kalau yes, dia adalah oknum yang sama, saya transfer. Silakan. Lagi pertanyaan abang bingung. Loh, kok Anda bingung? Abang gitu. Anda boleh bingung kalau ternyata terbukti ada 2 Yesus. Anda boleh Yesus bingung. Nah, kalau Yesus cuma 1, coba Anda buktikan bahwa Yesus yang dilahirkan Maria adalah Yesus juga yang datang di Pulau Patmos dan yang datang kepada Paulus. Coba. Di Injil bang tidak ada kata-kata atau mengungkapkan bahwa ada Yesus itu 2 gitu loh. Jadi kalau Yesus itu 1, berarti Anda bisa membuktikan bahwa yang datang di padang menuju Damsik itu adalah anak Maria. Ayo. Kalau Yesus itu 1, coba Anda buktikan ke saya. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria? Silakan. Saya kasih Anda waktu 5 tahun ke depan. Silakan. 5 tahun udah lama-lama. Abang sekarang mengutarakan hal gitu loh. Peringatan lagi, turun lagi. Dalam Alkitab bahwa Yesus itu 1. Kan bingung jadinya untuk menjawabnya ini. Tapi ada berkomitmen bahwa Yesus 2. Ya udah repot lah. Nggak akan ada jawabannya itu. Pantas abang kasih 10 juta. 1 M pun nggak ada jawabannya. Kalau gitu. Ya, saya amankan dulu akunnya Gurunda ya, karena tadi kena pelanggaran tapi beliau tetap di atas, akhirnya ke ini. Ke Bennett. Ya, silakan lagi Gurunda. Waduh, ini banyak yang nombak ya. Oh, banyak. Oh, kenal lagi. Iyalah, banyak yang nombak dari tadi Bang Suma. Ayo kawan, Saudara Yohanes silakan. Silakan Anda tunjukkan kalau Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang sama
yang datang ke rahim Maria? Silakan. Itu dalam kisah penginjilan kisah apa, Bang? Enggak, buktikan aja, buktikan bahwa Yesus yang kau ikuti, Kristen itu kan pengikut Kristus, ya kan? Nah, supaya kita tahu bahwa kalian adalah orang benar misalnya nih, Anda buktikan saja bahwa Kristus yang kamu ikuti itu adalah anak Maria, buktikan. Iya, saya paham maksudnya. Ya, silakan Anda buktikan. Buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang kami imani, itu kan maksud abang? Bukan, adalah Yesus anak Maria. Yang datang kepada Paulus itulah yang kamu imani kan? Yang datang kepada Paulus, yang datang ke Pulau Patmos mengaku bintang timur, itu kan yang kamu imani. Yang awal, yang akhir, akulah yang awal, akulah yang akhir, kepada aku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kan itu yang kamu ikuti. Nah sekarang yang saya minta sayembaranya adalah buktikan bahwa Yesus yang awal dan akhir, Yesus yang diberi kuasa, Yesus yang keluar dari kubur adalah Yesus anak Maria. Silakan, buktikan. Gimana tuh sejarah atau filmnya kan jelas Bang, kami anak bunda. Iya, Yesus anaknya Maria itu kan, Yesus anak Maria itu kan jelas tuh, dia ngajar selama kurang lebih 33 tahun menurut tradisi Kristen. Kemudian di tahun 52 ke atas muncul juga Yesus Kristus. Nah tinggal kau hubungkan, apakah Yesus yang 33 tahun ini dan Yesus yang muncul yang masih hidup sampai sekarang menemani kalian, yang kalian sebut dengan Roh Kudus itu adalah betul adalah Yesus anak Maria. Silakan buktikan ke kami. Yesus anak Maria tidak pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega, kepada aku telah diberi kuasa. Itu tidak pernah. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus, Alfa dan Omega, kepada aku diberi kuasa langit dan bumi. Ayo, akulah raja segala raja. Coba Anda buktikan ke kami bahwa Yesus. Coba saya bisa kutip dulu Bang, apa yang abang ini. Coba buktikan bahwa Yesus yang Anda sembah, yang bergelar Kristus itu adalah Yesus yang datang di tengah Bani Israel mengajak domba-domba yang hilang untuk kembali kepada hukum Taurat. Coba Anda buktikan, betulkah? Karena menurut pemahaman saya, Yesus Kristus di Bible, di Kristen itu ada dua. Ya saya tanya itu dalam kisah apa sekarang yang abang pertanyakan itu dalam kejadian berapa atau ayat berapa atau di mana ini biar apa di kitab gitu, pertanyaan abang itu saya bingung. Matius 28 nomor 18. Wahyu 22 nomor 19. Wahyu 1 18. Matius 28 ayat 18. Ayat 18. Nah, tuh baca. Ini maksud 8 ayat 18 ya Bang ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat bagian dari amanat Yesus yang disebut amanat. Iya. Sekarang pertanyaan apa dari dalam ayat ini? Buktikan kalau itu adalah anak Maria. Ini pertanyaan apa? Ini kan jelas kutipan dari Matius. Iya, buktikan kalau itu adalah anak Maria, buktikan. Kan kalau abang ngomong sekarang ini kan memang sabda kepadaku telah diberikan kuasa untuk surga dan di bumi. Ini kan kutipan dari pembicaraan atau sabda Tuhan Yesus pada saat dia hidup. Kan ini tuh maksudnya ayat ini merupakan bagian saya minta Anda buktikan itu adalah anak Maria, karena yang pernah mengucapkan itu ucapan adalah iblis. Yesus tidak pernah mengucapkan ucapan itu. Coba iblis dari mana ayatnya Bang? Di dalam Lukas 4 nomor 6 Anda baca. Lukas 4 ayat 6. Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Kata iblis kepadanya, ya kan? Ini abang tahu nggak ceritanya kan? Kalau abang pernah belajar kitab pasti abang tahu lah. Ini saat mencobai Nabi Isa ini di gurun. Iya. Makanya siapa yang mengaku kepada siapa yang mengaku sininya awal mulanya gimana ini? Siapa yang mengaku kalau dirinya ada kuasa dan kemuliaan di dunia? Siapa? Abang baca nggak ini ayat ini dari Lukas?
Baca, saya Kisah baca. di mana coba saya tanya? Kisah apa ini? Itu kisah ketika Yesus dicobai oleh setan. Itu abang tahu. Ya iya, makanya saya tanya, siapa tipikal yang mengaku diberi kuasa? Kalau abang bilang tentang kuasa, iblis juga punya kuasa atas Nah iblis itu saja. dia, makanya saya minta Anda buktikan bahwa yang ada di Matius 28 itu adalah anak Maria. Karena anak Maria berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang punya kuasa adalah iblis. Kok tiba-tiba Yesus berubah? Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Sebenarnya pemilik kuasa menurut Yesus itu siapa? Iblis atau dirinya? Jangan langsung berkomentar. Abang tuh nggak bisa potong-sepotong. Harusnya kita baca dulu dari awal dong kisahnya. Loh. Kok jadi kayak begitu? Yesus sudah yang diberikan oleh iblis kepada Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Tidak ada lagi firman kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun itu nggak ada itu. Yesus tidak pernah punya ajaran itu. Itu muncul setelah keluar sosok dari kuburan. Sebelumnya Yesus tidak pernah berucap seperti itu. Yang pernah berucap seperti itu hanya iblis. Tadi kita sudah membahasnya Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Oke? Ya, muncul pertanyaan. Coba kamu buktikan kepada saya, apakah yang keluar dari kubur mengaku kepadaku telah diberi kuasa ini itu adalah anak Maria yang unyu-unyu ketika dia datang di tengah Bani Israel. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku setiap saat berdoa dan sujud kepada Tuhan yang bisa menyelamatkan aku. Kok tiba-tiba kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa itu, Bang? Cik. Lagi itu siapa? Udah jelas dalam keyakinan itu kan Nabi Isa, Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh para murid-muridnya atau pengikutnya, sudah pasti mereka kan mengimani Tuhan Yesus kan? Mengamani Nabi Isa yang mati di kayu salib. Kan itu iman mereka semua dari dulu. Saat mereka mengucapkan sabda atau membuat ayat seperti apapun itu kan berdasarkan iman mereka. Sekarang abang tanya apakah itu Yesus yang dikandung oleh Bunda Maria atau Yesus yang lainnya? Ya kami bingung lah menjawabnya gimana lagi. Udah jelas-jelas Paulus mengimaninya. Itu yang diimani dia adalah Yesus yang mati di kayu salib. Yang kami imani sampai sekarang. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Terus gimana lagi cara menjawabnya saya? Ya bingung saya. Ya karena kamu bingung. Karena kamu menyatukan antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang adalah penyesat. Anda menyatukannya menjadi satu. Anda bingung jadinya. Figur Yesus penyesat ini Padahal Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan mengatasnamakan aku dan berkata, akulah Kristus. Nah, itu udah abang tahu. Nah, berarti murid-muridnya tidak percaya ketika ada orang keluar dari kubur mengaku Yesus. Nih, tak kasih data ya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Oke? Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saya ulang lagi supaya kamu paham. Di dalam Yohanes 17:12, Yesus berkata kepada Tuhannya, selama aku bersama mereka, murid-muridku, aku memelihara murid-muridku dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, kecuali yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, siapa yang ditetapkan untuk binasa? Kita lihat di dalam kitab suci, Mazmur 109.
Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud dan seterusnya. Sebab mulut orang yang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku. Kemudian dikatakan di dalam datanya yang ketiga, yang keempat, di situ jelas dikatakan bahwasanya sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia. Siapa yang fasik di situ? Di antara murid-murid Paulus Yesus, siapa yang fasik? Orang fasik adalah orang yang makan suap. Yudas. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Siapa itu? Ingat Yohanes 17 nomor 12? Yang ditentukan oleh kitab suci untuk binasa siapa? Orang fasik. Siapa orang fasik di antara ke-12 murid Yesus? Yudas. Itu yang diceritakan di dalam kitab suci. Angkatlah seorang fasik atas dia. Fasik. Amsal 32. Nomor 17. Tahu itu. Terus pertanyaannya apa yang saya bingung ini apa loh? Pertanyaannya adalah Yesus bukan orang fasik berdasarkan Bible. Yang fasik itulah yang diangkat untuk menggantikan Yesus. Siapa yang fasik di antara ke-12 muridnya? Itu menurut apa? Menurut kepercayaan abang itu. Ya, kan menurut Yesus. Kan Yesus yang mengatakan. Yudas. Kan Yesus yang menubuatkan. Yesus yang mengatakan, bukan saya. Kok jadi saya lagi? Sedikit-sedikit saya. Kejadian bahwa Yesus mengatakan bahwa dia akan digantikan oleh fasik saat di kayu salib. Tidak ada loh bang. Loh, dikatakan di dalam Amsal 18, Amsal 21:18, orang fasik menggantikan orang yang benar. Itu bukan berarti menggantikan Yesus saat disalib dong. Loh, tidak bisa kawan, tidak bisa. Karena Tuhan melarang kemudian orang membunuh orang yang betul. Tidak boleh. Jadi orang membunuh orang betul gimana sih, bingung. Abang kalau memberi pertanyaan itu yang jelas pertanyaannya dari awal. Pertanyaan saya belum Anda jawab loh, makanya kemana-mana. Buktikan apakah yang keluar dari kubur yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Itu yang Anda belum jawab. Kan tadi sudah saya jawab bang. Saya menjawabnya dengan iman. Iman karena apa? Karena setiap wah Yesus itu satu, yaitu anak Bunda Maria. Nah jika abang sekarang bertanya buktinya mana, siapa sekarang yang bicara kepada Yesus, pada Paulus, abang bilang seperti itu. Loh, saya kan gak hidup pada zaman itu. Ini keyakinan saya. Apa yang terlihat dalam Alkitab tentang anak? Iya, keyakinan Anda inilah yang ingin dijebol. Keyakinan Anda, iman Anda inilah yang ingin dijebol dengan data fakta. Data fakta mana yang sekarang mana? buktikan kepada kami. Marah-marah. Buktikan ke kami kalau yang disalib itu. Loh, buktikan yang disalib lagi, abang bilang. Seperti apa yang dijelaskan oleh Al-Quran gitu, bahwa bukan Nabi Isa yang disalibkan gitu. Ya jelas berbeda lah. Buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Tidak ada di sini bang pelajaran ada di sini. Anak Maria ini manusia atau bukan? Anak manusia itu anak manusia, iya itu. Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Ya jelas lah, Tuhan itu sendiri. Anak manusia atau bukan? Iya, saat dia lahir saat sebelum dia disalibkan. Anak manusia atau bukan?
Sebelum dia disalibkan dia anak manusia. Anak manusia atau bukan? Abang tahu saat kejadian itu Tuhan Yesus sudah disalibkan apa belum? Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Ya Seta, pertanyaan abang saat itu Yesus itu disalibkan apa belum? Yesus tidak pernah berubah jadi hantu, Ya Tuhan. jadi ayam, jadi kucing. Ibrani 18 nomor 3. Gambaran Jelas tertulis di sana, Ibrani 13 nomor 8. Di dunia Yesus tetap sama dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Tidak pernah berubah dia. Dia tetap manusia. dia juru selamat tetap. Sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Maria, yang dilahirkan Maria adalah anak manusia. Ya, kan Yang saya datang kepada Paulus bukan anak manusia. Sama enggak antara anak manusia dengan yang bukan anak manusia? Sama enggak? ya sama lah mau manusia. Kami sama. Pantaslah Anda kafir, pantas memang Anda kafir. Cocok Anda, Bang. Cocok jadi kafir untuk Anda, cocok. Cocok Anda, cocok. Jangan Anda cocok jadi kafir. Oke, kalau dia mungkin waktu dia habis syahadat dia nggak lama sunat, mungkin masih bisa diselamatin gitu. Iya, betul. Ya. Susah memang, susah. Hati Anda tertutup. Zuma, Bang bantuin Bang, mintain follow akun dong Bang. Kenapa ini, Dek? Ini akun kecil Bang, aku Oh iya, ditombak si Romawi teman-teman, terus. silakan. Akunnya saudari kita Dinda Unirifa, di follow semuanya supaya bisa kuat. Di follow ya teman-teman. 2000 lebih yang ada di sini, teman-teman silakan di follow Unirifa supaya akunnya sebagai akun siar untuk bisa kuat. Silakan. Jadi yang datang kalau kepada misalnya model Paulus, begini terus dia mau syahadat lagi masih boleh nggak tuh? boleh, boleh Ahi. Al-Quran mengatakan begini. Oh. Di dalam Al-Quran gini, tapi Al-Quran itu penegasannya luar biasa. Ahi. Jadi ketika kemudian mereka beriman, lalu kemudian mereka kufur kembali, Allah kemudian mengunci hati mereka. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufra lam yakunillah liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, murtad, kemudian beriman lagi, lalu kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Karena mereka sengaja melakukan perlawanan kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi ketika dia beriman, lalu murtad, lalu beriman kembali. Kalau dia tidak mampu istiqomah, meneguhkan kemudian imannya, lalu kemudian dia kafir kembali, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak mengampuni mereka. Itu kata Quran, An-Nisa ayat 137. Begitu ya. Iya, jadi ada pertobatan. Ketika dia kufur, kemudian bertobat, Allah terima. Kemudian dia kufur, kemudian bertobat, Allah terima. Ketika ketiga kalinya dia bukan bertobat, malah semakin menjadi kekufurannya, maka tidak diberi petunjuk lagi. Atau mungkin waktu dia mualaf itu nggak ada pembinaan. Kan kalau di API kan ada pembinaan langsung gitu. Bahkan sunat langsung di Saya ngaku-ngaku dia Bang Billy bawa Habib segala. Oh. Dia ngaku-ngaku nih Bang Billy, ngaku-ngaku dia. Ngaku-ngaku aja dia. Dia memerintahkan tidak bersunat. Nah, doang setelah syahadat itu yang mesti prosesinya keesokan harinya yang mesti sunat. Saya tinggal di Subang. Untuk melaksanakan sholat kan gitu kewajiban. Ada RT, RW. Sampai sekarang belum sunat, ngadi-ngadi kau. Apa KTP-nya masih Kristen ya? Masih Kristen belum Islam. Secara Ya berarti ya seorang ketika masuk Islam bersyahadat itu diwajibkan bersunat. Apalagi kalau nggak ada perintah sunat dari Habibnya, berarti nipu nih Bang Billy. Enggak ini. Dengan cita-cita saya nggak tadi.
Abang makanya dengar duduk kita saya tadi, kan saya dengar, saya ucapkan, saya dimualafkan oleh Habib, disaksikan di banget tanda kutip ya, bukan hanya oleh Habib saja, ada Ustadz saat itu teman saya. Nah, ada banyak yang menyaksikan. Terserah Anda ngaku boleh juga, seluruh dunia menyaksikan nggak masalah. Kalau pengakuan Anda aja. Itu dong, Anda bertanya. Bang. Begitu. Kan saya bilang kalau nggak percaya rumah saya di Subang. Iya nggak apa-apa, Anda ngaku mu'alaf silakan. Anda mengaku mu'alaf silakan. Tapi murtad kembali silakan. La ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam itu, nggak ada. Anda mau gonta-ganti murtad Muslim lagi, Islam lagi, murtad lagi, silakan aja. Kami hanya khawatir Anda pada saat Anda kufur itu Anda meninggal. Nah, silakan. Kalau Anda mau belajar, dalami Al-Quran silakan. Anda mau dalami Islam silakan. Iya loh Bang, saya kan udah dalami waktu itu kawan. Itu makanya saya bertanya sama Abang kan saya lihat lebih paham. Kenapa? Ya, coba saya tes ya. Kalau kamu udah dalamin sedikit aja Al-Quran, surah di Al-Quran yang pertama surah apa? Saya Bang sudah tidak ingat lagi, bahkan saya tidak mau mengingat. Beginilah kelakuan kalian. Ya. Kalau saya mau bohong Bang, ini ada laptop, saya bisa surat berapa? Tinggal saya ketik langsung ada. Saya di laptop depan saya. Tapi saya nggak mau berbohong. Saya tidak betul-betul saya kubur dalam-dalam. Kenapa? Saya betul-betul disesatkan. Mungkin aliran yang saya anut saat itu salah. Atau mungkin aliran kerasi atau seperti apa, saya nggak tahu kan ya. Karena mengajarkan hal-hal yang sangat bertentangan dengan akal itu loh. Nah, itu maksud saya. Saya bukan menjelekan Islam, enggak usah. Jadi enggak apa. Gini aja. Kita diskusi aja. Bang Datuk biar aja gini ya. Biarkan keterangan silakan Dinda, silakan. Ya, silakan. Diambil alih dulu. Loh, Abang jangan pergi. Hah? Udah cukup, Saudara Yohanes sudah cukup. Silakan. Oh gitu. Nah, jadi gini, Brother Yohanes ya. Kita ini kan di ruang dialektika nih. Setiap omongan kita itu kalian boleh bebas. Bahkan saya juga bisa ngaku jadi istri Yesus loh di sini ya. Kalau kalian nggak perlu pembuktian, buat apa kita bicarakan? Nah, ketika kamu mengaku sebagai seorang Muslim, ya dengarkan saya ya. Menjadi seorang Muslim, pernah menjadi seorang Muslim itu tidak akan pernah ada habis jejak-jejaknya. Kenapa? Anak kecil umur 3 tahun aja mampu melafazkan kalam-kalam ilahi, ya. Jadi mustahil kalau ada orang ngaku Islam, pernah jadi Islam terus bilang oh nggak tahu lagi ini dan itu mustahil banget ya. Nah, yang kedua, itu tidak menjadi poin kali ini. Yang menjadi poin adalah ketika Bang Zuma sudah menjelaskan kepada kamu semua bagaimana Bang Zuma bisa membuktikan bahwa kalian Kristen hanya pengikut iblis, bukan pengikut Yesus, tapi mengklaim pengikut Yesus, itu yang perlu kita tanggapin. Bentar, tunggu dulu. Nah, kalau kamu ingin membahas bagaimana Islam ini betul-betul datang dari Tuhan, kami pun mampu membuktikan. Jadi kami umat Islam ketika berbicara, kami bisa membuktikan. Nah, dialektika inilah kita pembuktian. Bang Zuma dari tadi berbicara menggunakan data. Ketika Bang Zuma bertanya sama kamu, ya, kamu ditanya bahwa Yesus mengaku sebagai anak manusia. Apakah yang datang kepada Paulus anak manusia? Apakah yang datang ke Pulau Patmos ada anak manusia? Kenapa ketika Yesus mengaku sebagai anak manusia, mati sebagai manusia, bangkit sebagai manusia, naik ke surga sebagai manusia? Itu yang perlu kamu tanggapin. Ya, terserah kamu pernah kejawen kayak pernah apa kayak, oke lah, kami nggak peduli. Sekarang itu yang kamu perlu tanggapi. Buktikan imanmu adalah iman yang benar dengan menunjukkan bahwa apa yang kau imani di Kristen, doktrin tentang juru selamat adalah Yesus, dosa waris, itu betul-betul ada validasinya di kitabmu. Itu ya yang perlu kita buktikan.